Bribka Linggar, salah satu anggota polisi di Polres Klaten sekaligus pengusaha muda sukses. Meski Linggar menjadi polisi sekaligus pengusaha muda, namun ia mengaku tetap mampu membagi tugasnya dengan baik. Ini soal manajemen waktu katanya. Ia merasa bahagia karena apa yang dikerja diniati ibadah, dan kerja kerasnya mampu mewujudkan impiannya seperti membuka usaha resto linggaran, membuka usaha ayam potong, membuka usaha galeri barang-barang antik dan kuno. Berikut wawancara bersama Bribka Linggar, berbagi inspirasi kebaikan untuk pemirsa Berita Seloraya TV channel YouTube. Selamat malam pemirsa Berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini saya di Linggaran Resto dan di samping saya bersama dengan Bribka Linggar. Beliau saat ini sedang bertugas di Polres Klaten dan sudah pulang. Kita mendapatkan waktunya untuk wawancara tentang bagaimana beliau ini menjadi seorang polisi tetapi juga seorang pengusaha. Apa kunci-kuncinya dan bagaimana beliau membagi waktunya. Selamat malam Pak Linggar. Ya, selamat malam. Ini sehat-sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit ya Pak tentang perjalanan Pak Linggar hingga menjadi seorang polisi itu gimana Pak saat itu? Kalau untuk polisi memang cita-cita dari kecil itu ya. Itu. Ya. Sejak tahun berapa Pak Bapak masuk ke dunia kepolisian? Saya masuk Bintara Polri itu tahun 2004. 2004. Apa menjadi semangat Pak Linggar untuk masuk ke dunia kepolisian Pak? Ya, memang cita-cita ya, kalau bisa ya memang cita-cita itu terwujudkan kan gitu. Ya pengen mengabdi aja pada negara. Saat itu kalau boleh tahu orang tua gimana Pak? Pas saat Pak Linggar ini menjadi seorang anggota kepolisian. Ya orang tua bangga lah ya. Dan kita juga dulu itu nggak cuma sekali daftar, tapi 2 kali. 2 kali Pak ya? Ya. Itu mungkin apa yang menjadikan Pak Linggar saat itu gagal Pak dalam tes itu? Waktu itu kita gagal di Pantukir. Ya karena memang waktu itu kita baru lulus sekolah, mungkin ya ada nilai yang kurang mungkin waktu tes. Terus ini Pak Linggar, mungkin enggak semua orang itu bisa menjadi seorang anggota kepolisian ya Pak ya. Lalu apa yang Pak Linggar rasakan saat Pak Linggar udah keterima di dunia kepolisian Pak? Yang pasti kebanggaan tersendiri ya jadi anggota Polri itu ya. Oh, yang pertama yang jelas rasa syukur ya kita keterima jadi anggota Polri. Untuk yang kedua mungkin bisa menjadikan suatu kebanggaan untuk diri saya, baik orang tua dan yang pasti pengabdi pada negara. Kalau boleh tahu udah bertugas kemana saja Pak Linggar? Saya pertama di Polres Brebes, itu waktu pertama kali dinas. Terus kemudian tahun 2005 itu saya pindah ke Polres Klaten sampai sekarang. Kalau Pak Linggar aslinya, kelahirannya? Saya asli Klaten aja. Oh, asli Klaten. Klaten. Terus ini Pak Linggar, mungkin yang saya lihat ini Pak Linggar ini tidak hanya seorang personil kepolisian, tapi juga Pak Linggar sebagai pengusaha ya Pak ya. Ini bagaimana, kenapa Pak Linggar bisa tertarik ke dunia bisnis padahal Pak Linggar udah masuk ke dunia kepolisian Pak? Oh ya, memang dulu saya memang gini ya. Sebenarnya cerita itu kalau jangan panjang ya. Ya berawal memang saya itu suka dengan barang-barang yang menurut saya itu barang-barang kuno gitu. Jadi berawal dari koleksi, kemudian jual beli, terus semakin kesini semakin berkembang aja. Jadi untuk sekarang itu ya ada beberapa macam bisnis atau usaha yang saya jalani. Iya. Kalau boleh tahu Pak ini bisnis Pak Linggar ini apa saja Pak? Bisnis yang saya jalani untuk sampai saat ini itu ada yang pertama resto, terus jual beli barang antik, terus ternak ayam, ada
budidaya jamur tiram juga ada juga transportasi. Banyak juga ya Pak ya. Iya, transportasi itu ya ada taksi di bandara ada, terus truk ada, terus ada juga tembakau ya, terus jual beli ikan cana. Iya ya, terus ini kita baru buat tempat kuliner baru yang rencana kita buka soto batok. Soto batok di mana Pak itu Pak? Itu di Prambanan. Jadi di area sekitaran Candi Prambanan aja. Iya. Kalau boleh tahu Pak, yang ternak ayam tadi Pak, ada berapa ekor Pak Linggar ini memelihara? Kalau untuk ternak ayam itu kita ada kapasitas itu 30.000 ekor. Iya. Itu panennya setiap 5 minggu sekali kita panen. Ya. Mungkin berbagai macam usaha yang Pak Linggar tekuni, mungkin apakah ini tidak mengganggu Pak di kedinasan Pak Linggar? Saya kira enggak juga ya, karena kita memang usaha yang kita jalani ini kan semua sudah ada yang menjalankan, jadi kita tinggal memantau aja, jadi enggak apa ya, saya kira enggak mengganggu, karena kita waktu dinas ya dinas, waktu mantau usaha ya usaha gitu. Ya. Mungkin saat Pak Linggar ini minat di dunia bisnis ini mungkin sebelum Bapak menjadi anggota kepolisian apa sesudahnya Pak? Untuk usaha bisnis ini setelah saya jadi polisi. Menjadi polisi? Iya. Mungkin apakah ada orang Pak yang menjadikan Pak Linggar ini motivasi untuk Bapak ini terus maju Pak? Berawal memang dari saya sendiri, karena memang dulu sebelum saya itu masuk polisi itu saya punya keinginan tuh punya usaha itu. Terus waktu itu memang ada kesempatan ada pendaftaran Bintara Polri, saya ikut karena itu salah satu cita-cita saya juga. Alhamdulillah semua yang saya cita-citakan itu alhamdulillah bisa terkabul ya, terwujud. Apa kuncinya Pak? Beritahu Pak. Yang pasti niat. Iya, pertama niat kita bismillah, insya Allah terkabul. Iya. Mungkin kalau boleh tahu Pak, mungkin saat Bapak mungkin menjadi inspirasi bagi pemirsa, saat Pak Linggar ini mau masuk ke dunia kepolisian, apakah ada sesuatu yang bikin Pak Linggar ini down, akhirnya bangkit kembali? Kalau untuk perjalanan waktu itu ya sempat down juga, karena menurut pandangan saya mau masuk Bintara Polri itu harus pinter, berwawasan luas, terus bahkan di situ lawan-lawan kita itu juga mungkin dari segi postur atau dari segi fisik mungkin sudah dipersiapkan. Jadi di situ yang membuat saya sempat down. Gitu ya. Ya. Kenapa Pak saat itu kok bisa Pak Linggar bisa down Pak? Dalam segi apa? Cuma saya takut bayangan aja. Oh, bayangan. Iya, setelah kita jalani ternyata juga bisa terlewati. Iya. Mungkin apakah ada pesan dari orang tua Pak Linggar mungkin hingga Bapak menjadikan sampai saat ini Pak? Kalau pesan dari orang tua itu pasti ada ya. Yang pasti ketika kita itu jadi orang itu harus bisa mengurangkan orang lain. Jadi ketika kita itu posisi di atas, lihatlah ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Jadi ini pesan Pak Linggar, bagaimana kalau kita sudah menjadi orang, kita harus bisa mengurangkan orang lain, gitu. Kita harus bisa menghargai orang lain, gitu ya Pak ya. Atau mungkin
kalau boleh tahu Pak tentang dunia bisnis ini, mungkin kunci seperti apa Pak yang menjadikan Pak Linggar ini sukses sampai saat ini? Mungkin terobosan apa saja Pak? Mungkin dari pemasaran atau bagaimana? Kalau untuk manajemen ya mungkin ya yang dimaksud itu kita sebetulnya simpel aja sih. Yang penting kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita aja, jangan terlalu mengada-ada. Jadi katakanlah kapasitas kita itu sedemikian ya jalanin aja. Jadi kalau untuk berkembang itu nanti saya kira dengan sendirinya kok. Iya. Mungkin saat pertama kali Bapak paling membangun sebuah bisnis, apa yang Bapak tekuni saat itu Pak? Pertama kali? Maksudnya di bidang bisnis, paling pertama kali usaha di bidang apa saat itu? Pertama kali saya dijual beli barang antik dulu. Jual beli barang antik? Iya, karena menurut saya berjual beli barang antik itu tidak memerlukan modal banyak waktu itu. Cuma kita dapat barang apa ya kita iklankan. Diiklanin, laku, cari lagi kayak gitu. Yang lama-lama semua barang itu semakin menumpuk dan bisa dikatakan menjadi aset lah. Ya. Mungkin Pak, pesan yang mau Pak Linggar sampaikan untuk mungkin seluruh Polri ya, mungkin di seluruh Indonesia, bagaimana seorang polisi itu juga bisa usaha di bidang lain atau berpotensi untuk hal-hal yang lainnya Pak? Ya, pesan saya untuk teman-teman khususnya di bidang di kepolisian ya, kita istilahnya jangan berhenti sampai di sini aja, tapi dan jangan takut berkembang. Jadi mengingat kita itu juga tidak akan selamanya di polisi. Nah, kita juga harus mengembangkan bakat yang kita punya juga. Gitu. Yang penting tidak mengganggu kedinasan. Seperti itu ya Pak? Iya, itu aja. Ya mungkin ini Pak Linggar, mungkin ada yang mau Pak Linggar sampaikan untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya bagaimana kita ini selalu untuk semangat dan pantang menyerah di bidang dunia bisnis ini. Kami kepada masyarakat dengan situasi saat ini, dengan situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap selalu semangat. Jadi apapun yang kita jalani atau selama kita ada usaha atau niat pasti ada jalan. Iya, jadi harus tetap semangat intinya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa itu pasti. Iya. Ya, terima kasih pemirsa berita Solo Raya TV Tanutup. Mungkin cukup sekian wawancara kita bersama Pak Bribka Linggar selaku anggota kepolisian dan sosok pengusaha muda. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.